Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, pemirsa yang berbahagia, sering kita ketahui bahwa sampah rumah tangga atau sampah organik itu orang berpikir mudah dikelola menjadi pupuk kompos. Padahal kalau sampah ini tidak tertangani dengan baik di skala rumah tangga, ini akan sangat berbahaya karena gas metananya yang sangat luar biasa dan suatu saat akan merusak ozon. Untuk itu saya Ahmad Munaji dari Proklim Murah Indah Go Green membuat alat yang sangat sederhana untuk skala rumah tangga, yaitu bioreaktor watumpor, wadah tumpor organik 2 tempat atau 3 tempat yang nantinya akan difermentasi dengan lalat hitam, yaitu Hermetia illucans. Untuk itu kita ikuti bagaimana prosesnya membuat alat ini yang bisa Anda adaptasi dan mudah-mudahan bisa teratasi rumah tangga atau sampah rumah tangga kita dari hari ke hari. Oke Bapak Ibu, apa yang perlu kita persiapkan dalam membuat wadah tumpuk organik 2 tempat atau 3 tempat, yaitu kita sediakan untuk 2 tempat, yaitu 2 ember plastik atau bekas daripada cat 25 kg dengan penangkap maggot atau tidak. Nah ini yang kedua, yaitu dengan 3 tempat. Nah, yang kedua kita siapkan bur dan matanya itu ukuran 4 dan ukuran 6. Yang ketiga kita siapkan juga gergaji profil yang juga ada mata pisaunya untuk melubangi daripada tutup ember plastiknya. Bapak Ibu, selanjutnya juga dipersiapkan keran untuk mengambil pupuk organik cairnya, terus kenik L dan juga botol plastik ini untuk penangkap maggotnya, dan juga ada bur untuk melubangi, tapi fleksibel saja, bisa dilubangi secara manual. Jika diperlukan juga ada kawat, dan juga gergaji sama lem pipa. Untuk membuat wadah tumpuk organik ini yang sudah kita persiapkan tadi, yang pertama kita untuk tutup yang bawah, ini yang atas, ini yang bawah. Untuk itu yang bawah akan kita lubangi, tutup ini akan kita lubangi sebagai tempat sandaran untuk ember yang ada di atas. Selanjutnya kita akan melubangi. Sebelum kita melubangi tutup yang bawah, kita bor terlebih dahulu sebelah kanan atau kiri. Sebagai penanda untuk kita menggergaji profil, ya, menggergaji yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau tidak punya gergaji seperti ini, boleh pakai gergaji manual. Jadi alhamdulillah saya punya alat semuanya, tapi Bapak Ibu insya Allah akan punya alat lengkap seperti ini. Untuk itu kita akan menggergaji melubangi ini sesuai dengan lekukan di tutup wadah tumpuk organik ini. Bapak Ibu, nanti kita lubangi, ya, untuk sandaran daripada ember yang pertama, yang atas. Nah, setidaknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Kita lubangi dulu untuk keran. Ibu, untuk
wadah tumpuk organik ini yang paling bawah adalah untuk menampung lindi atau pupuk organik cair hasil fermentasi daripada lalat hitam atau maggot Hermetia illucans. Tentunya untuk mengambil lindi kita perlu membuat keran, membuat lubang keran ya Bapak Ibu ya. Lalu kita pasang keran. Pasang keran dengan baik ya, karena ini untuk menghasilkan mengambil daripada hasil fermentasi lalat hitam. Ya, selanjutnya tadi tutupnya kita taruh di atasnya ember yang paling bawah. Selanjutnya kita melubangi daripada ember yang pertama. Untuk ember yang atas kita lubangi dasarnya atau bawahnya sejumlah kurang lebih 100 sampai 150 lubang dengan bor 4 mm. Mata saja atau urut juga boleh. Ya kurang lebih 100 atau 150 lubang dengan ukuran 4 mm yang akan meneteskan daripada selanjutnya kita lubangi sebelah sisi daripada ember yang atas, yaitu sebanyak 4 lubang, 1, 2, 3, 4 dengan ukuran 6 mm. Kenapa kita lubangi? Ini kita lubangi agar lalat hitam yang ada di luar itu bertelur ke ember yang pertama, sehingga nantinya akan menghasilkan maggot yang akan mengurai daripada sampah organik yang Bapak Ibu masukkan. Ini ada 4 lubang yang sekiranya nanti lalat hitam itu akan bertelur. Lalat hitam keluar yang di luar akan bertelur, menempelkan telurnya di sini dan dia akan mengurai daripada menghasilkan larva maggot sehingga mengurai daripada sampah organik. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, alat sudah jadi. Ini yang namanya wadah tumpuk organik secara sederhana, ini tanpa penangkap maggot, dan ini insya Allah Bapak Ibu alat ini cukup untuk skala rumah tangga selama 2 bulan, atau bahkan mungkin sampah organik tetangga Bapak Ibu itu bisa masuk ke sini, karena insya Allah dari apa yang dihasilkan ini sampah rumah tangga dan akan dikelola oleh maggot larva lalat hitam, insya Allah akan mencukupi selama 2 bulan penuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, alat sederhana sudah jadi, wadah tumpuk organik 2 tempat. Ini tanpa penangkap maggot. Jika Bapak Ibu menginginkan penangkap maggot atau larva maggotnya sebagai pakan ternak atau lele, seperti ini. Lalu bagaimana caranya untuk membuat penangkap maggotnya? Yuk kita siapkan, yaitu peralon daripada listrik, terus keni listrik, dan juga botol bekas 2, dan lem. Yuk kita buat alatnya. Gimana? Ini berarti ada di ember yang atas. Oke Bapak Ibu, kita membuat lubang penangkap maggotnya seperti apa? Kita lubangi dulu sebesar peralon listrik, pipa listrik. Sebanyak 2, 1 dan juga sebelahnya.
Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita potong pralon untuk kening ini sebanyak 2 buah yang dengan ukuran sepanjang 2 cm dan 4 cm. Ini Bapak Ibu untuk penangkap magnetnya. Ini kita tak masukkan atau paskan dengan yang lubang yang kita buat tadi. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Ini sebanyak 2 ya. Seperti ini. Setelah jadi kita lem untuk pinggirannya. Nah, kita masukkan lubang yang sudah kita siapkan tadi ya. Penangkap daripada lalat hitam atau maggot yang sudah menjadi prepupa. Oke Bapak Ibu, lalu kita siapkan 2 botol plastik sebagai penampung maggot yang sudah menjadi prepupa yang sudah tua. Ini cukup sederhana saja. Sewaktu-waktu kalau larvanya ini bisa diambil, maggotnya ini bisa diambil untuk pakan ternak. Dikaitkan saja seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk penangkap maggotnya secara sederhana atau seperti ini juga boleh, fleksibel ya. Untuk itu alat sudah jadi. Wadah tumpuk organik seperti ini. Oke Bapak Ibu, bagaimana selanjutnya mengelola sampah organik kita skala rumah tangga dengan lalat hitam? Mungkin orang berjijik atau tidak, tapi insya Allah lalat hitam ini adalah satu dari 800 jenis lalat yang tidak menimbulkan vektor penyakit. Apa yang dipersiapkan? Yaitu kita masukkan buah terlebih dahulu. Kita iris-iris boleh. Kita iris-iris buah apa saja atau sayur apapun boleh, sayur, buah. Lalu kita masukkan setiap hari juga boleh. Selama 2 minggu kita tunggu yang nantinya lalat hitam itu akan bertelur lewat 4 lubang. Secara otomatis lalat hitam itu akan senang dengan bau-bau khas. Boleh memakai tape juga boleh. Selama 2 minggu. Untuk sisa makanan jangan dulu ya, sisa makanan mungkin sayur, sisa nasi itu nanti setelah 2 minggu kemudian kalau ada lalat maggotnya. Seperti ini maggotnya. Oke, Bapak Ibu, setelah 2 minggu biasanya ada larva maggot yang banyak kita jumpai seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini akan mengurai, memfermentasi daripada sampah organik kita. Setelah 2 minggu atau 3 minggu kita baru masukkan sampah-sampah, sisa-sisa makanan, sisa minuman, atau mungkin bahkan yang berminyak pun juga boleh, karena dari maggot ini akan memfermentasi daripada sisa-sisa makanan tersebut. Itu setelah itu selama berhari-hari, berbulan, selama 2 bulan, 3 bulan Bapak Ibu boleh memasukkan daripada makanan yang tersisa di rumah tangga kita. Setelah selama 2 bulan, 3 bulan kita memasukkan sampah-sampah organik sisa makanan di dalam wadah tumpuk organik ini, tentunya ada cairan yang sudah menetes di sini. Yang mana kita tampung di ember yang paling bawah, dan kita juga mengambil daripada lindinya. Dan lindinya ini tidak bau Bapak Ibu. Cukup harum, enak dan wangi. Nah,
inilah nantinya dari lidi ini itu akan menghasilkan pupuk cair dan juga ada pupuk padatnya. Itu setelah kita menunggu 2 bulan sampai 3 bulan dari wadah tumpuk organik ini yang secara mudah dan praktis diterapkan di rumah tangga, maka 3 bulan kemudian kita sudah menghasilkan yang namanya pupuk organik cair, maggot, dan juga pupuk padatnya. Nah, pupuk padatnya ini Bapak Ibu bisa langsung terapkan kepada tanaman ya, sebagai media tanam atau di atasnya ya, di pupuk ini sawah akan gemuk ya Bapak Ibu. Untuk pupuk cairnya kita panaskan selama 2 jam sampai 3 jam di tempat yang sangat panas dengan tutup yang sedikit terbuka agar gasnya itu bisa keluar secara perlahan-lahan. Kita panaskan selama 2 jam 3 jam. Pupuk cair yang setelah dipanaskan tadi itu dengan perbandingan 1 liter air 3 atau 4 tutup botol. Kita aduk saja 1 liter air dengan 4 tutup botol. Penggunaannya boleh disiram secara langsung atau disemprotkan kepada tanaman yang dipersiapkan. Atau disiramkan secara langsung. Ini akan memperbaiki struktur tanah karena pupuk organik cair atau maggot ini kaya akan asam amino, enzim, dan hormon tumbuh lainnya yang mudah-mudahan insya Allah menurut ilmunya itu bisa memperbaiki struktur tanah. Oke, sedangkan untuk larva maggotnya kita ambil yang mana nantinya bisa kita buat makan daripada lele. Bismillah, insya Allah akan mengurangi pakan. Nah, dari larva maggot ini bisa kita berikan kepada lele sebagai pakan ternak, mengurangi daripada pakan pelet yang sudah diberikan. Dan inilah nantinya akan tercipta ketahanan keluarga yang simpel dan mudah dengan pengelolaan sampah. Kenapa ini saya pegang? Karena memang larva ini tidak menimbulkan penyakit. Itulah kegunaan daripada wadah tumpuk organik yang bisa membuahkan hasil kita, yaitu pupuk organik air, padat, dan juga larva maggotnya untuk pakan ternak. Sekian, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu cara mudah membuat simple bioreaktor watumpor wadah tumpuk organik untuk ketahanan pangan keluarga secara sederhana. Demonstrasinya air dan pupuk padat dari Mulia Indah Green yang tentunya mudah-mudahan tahun ini kita semua akan zero waste, yaitu mengelola sampah dengan baik, mengelola sampah rumah tangga dengan baik, sehingga nantinya